Dulu penonton-penonton kita ada di studio. Selamat sore semuanya. Sudah makan belum? Ada yang belum? Satu orang nggak diajak ya? Wah, ini kompak-kompak ya. Ini dari mana? Serang. Ngomong sekolah sendiri, tepuk tangan sendiri tuh gimana sih sebenarnya? Karena bangga Pak, ini kalian semua dari Serang, kalau ini Terang. Saya terang menerangkan studio Pak. Oke, saya hari ini mau bicara tentang wanita, ya, wanita, perempuan, wanita. Wanita seperti anda yang berhijab ini adalah wanita, yaitu pria, ya. Ada pria ke wanita-wanita, tapi kita nggak bicara tentang itu hari ini, ya. Kita bicara tentang wanita. Menurut saya wanita itu adalah makhluk yang paling tidak tahu diri. Kok nggak tahu diri Pak? Oh iya, Anda bayangkan ya, wanita itu bibir diwarnain. Ya? Kan biar nggak ya, pucat. bibir diwarnain. Ya. Ya. Jalan keluar rumah, muka didempul bedak. Rambut diwarnain. Bulu mata palsu. Tapi dibohongin cowok marah. Padahal semuanya bohong. Enggak, itu nggak bohong, itu mempertajam. Gimana? Semuanya bohong kok. Lipstik itu bibir warnanya begitu nggak? Enggak. Nah, Iya itu sih. ada merah-merah aslinya gitu nggak? Enggak. Enggak. Bulu mata aslinya gitu nggak? Botak Pak aslinya Botak. mah. Rambut warna aslinya gitu nggak? Enggak Pak. Enggak. Kenapa dibohongin cowok marah? Kalau dibohongin sama diri sendiri mang terima, tapi kalau dibohongin sama orang lain apalagi cowok, sikat. Oh. Ah, jangan terima lah. Dan fakta kedua, wanita itu berdandan beda dengan cowok. Kalau misalnya pakai pakaian rapi dan sebagainya, misalnya wah pokoknya lagi keren, naik mobil keren, naik motor keren tuh beda ya. Kalau cowok itu lagi bergaya itu buat menarik perhatian wanita. Betul ya? Kalau wanita itu dandan cantik dan sebagainya bukan buat menarik perhatian pria. Buat bikin wanita-wanita lain di sekitarnya kesel sama dia. Iya enggak? Iya lumayan sih. Tuh kan? Ya 50-50 lah Pak, ada yang untuk menarik perhatian pria, ada yang bikin wanita lain biar kayak, nih lihat nih gue tuh bulu matanya bagus gitu-gitu. Terus kayak, nih lihat nih bibir gue nih doer gitu. Pokoknya biar isirik-sirik gitu Pak. Tuh kan benar makanya kan. Ya udah, lanjut. Baik Pak, di Wanita sini ya, kita bicara tentang wanita. Baiklah Pak, di Indonesia sosok wanita cantik itu sudah melakukan berbagai profesi yang sering menjadi viral di sosmed Pak. Mungkin memang menurut mereka pemikiran masyarakat Indonesia gitu ya Pak ya. Jarang ada pria tampan atau wanita cantik yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, penjual nasi pecel, kasir minimarket, security. Ini saya juga nggak setuju nih ya. Kenapa? Ini mudah-mudahan tidak sampai dilihat sama negara-negara lain. Ya. Karena banyak sekali di Indonesia kalau Anda lihat ya viral ya. Contohnya gini. Wanita cantik jualan getuk. Pernah tahu beritanya heboh ya? Wanita cantik penjaga loket. Wah, heboh langsung di mana-mana viral ya. Cowok ganteng jual mie ayam. Wah, itu kalau dilihat sama bule-bule dipikir, oh orang Indonesia tuh jelek-jelek, yang cantik-cantik ini doang kan berarti kan. Orang ganteng dikit, cantik dikit viral. Berarti yang lain? Nggak cantik, nggak ganteng. Nah. Oh gitu ya Pak ya? Ini ada foto, wah viral kemana-mana. Wah tukang jualan getuk wanita cantik cleaning service. Yang cantik viral. Berarti yang lain? Jelek. Jelek. Jeleknya jangan nunjuk ke kita dong Pak. Pernah ada nggak viral? Kohos hitam putih cantik, ada nggak? Enggak. Nah, yang ada tukang getuk bukan? Iya. Berarti yang cantik adalah? Tukang getuk. Nah, iya. Oh gitu ya Pak? Apa Iya, saya Pak. jadi tukang getuk Pak? Nggak cantik juga tapi. Nggak bisa. Oh iya ya. Oke. Nih Pak, saya punya info Pak. Ada yang bernama Rita Matos Pak. Yaitu tukang sapu jalanan dari kota Rio de Janeiro, Brazil Pak. Foto-foto cantik Rita Matos ini sempat viral dan booming di Instagram. Ini dia Pak. Tuh, ih cantik banget Pak.
Terus Ini kenapa orang dia? Brazil, tapi jadi tukang sapu jalanan. Terus kenapa masalahnya? Ya biasanya kalau cewek-cewek cantik kan jadi artis, jadi model, jadi brand ambassador gitu Pak. Ya nggak sih? Nggak ya Terus? Pak? Terus udah gitu, kenapa Pak? Kenapa? Ini kenapa? Kamu kasih tahu dia tuh kenapa? Oh iya, padahal Rita Matos ini bangga dengan profesi dalam pekerjaannya. Meskipun orang-orang bilang dirinya tuh nggak pantas melakukan profesi sebagai tukang sapu. Dan mereka menganggap kalau Rita itu masih bisa menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan tampangnya gitu Pak. Ngaco kamu tuh. Hah? Kok Ini Rita Matos tuh dipecat dari kerjaannya. Iya, tapi akhirnya dia jadi dipecat sih Pak. Terus bangga, cantik. Karena dia cantik, jadi ini adalah wanita cantik yang dipecat karena dia cantik. Kamu cantik? Saya nggak dipecat, berarti saya jelek Ya sudah. Yang kedua. Gitu ya. Yang kedua ada lagi nih Pak, Katarina Srekovic. Perempuan asal Serbia ini hampir saja kehilangan mata pencahariannya sebagai seorang jurnalis televisi atau seorang reporter Pak. Karena tuh, Katarina sampai beberapa kali diusir karena dianggap mengganggu konsentrasi para pemain bola. Itu masalah pemain bola sendiri nggak Jadi fokus. dia diusir dari lapangan bola Ya. karena pemain bola itu pada nggak fokus melihat si wanita ini gitu ya. Jadi main bolanya jadi berantakan, makanya dia diusir. Jadi dia bisa kehilangan pekerjaan gara-gara dia terlalu cantik. Kamu pernah diusir dari sini? Diusir. Pernah diusir dari sini? Pernah Pak. Kapan? Tapi bukan karena cantik Pak, emang nyebelin kan saya Pak. Keren saya cantik Pak. Yang ketiga, Ada Zavan Wan. Seorang polisi wanita berumur 22 tahun ini harus rela kehilangan pekerjaannya. Keputusan Kepala Kepolisian Inggris memecat Zavan dengan alasan agar citra wibawa dan nama baik kepolisian tetap terjaga. Selain itu, alasan yang lainnya adalah karena banyak rekan-rekan sesama polisi dan tahanan di tempat ia bekerja itu sering menggoda Zavan Wan yang memang berwajah cantik. Ya salah mereka goda-godain dia, jadi kenapa dia yang dipecat dari polisi? Kan kasihan ya Pak. kan gini ya, yang digodain kan dia. Dia digodain Yang karena dia godain cantik. satu kantor. Satu kantor, terus tahan-tahanan juga. Terus yang dipecat dia kamu salahin. Terus mestinya gimana? Tahanannya dikeluarin? Gak boleh kan lagi ditahan, masa tahanan. Ya berarti yang harus keluar siapa? Si Zavan. Yang harus keluar wanita itu atau tahanannya? Ya kalau di korban salah satu si cewek ini sih. Ya sudah. Tapi nggak boleh, masa gara-gara ceweknya mukanya cantik, kalau nggak dia mukanya dipenyak-penyakin aja gitu ya Pak ya. Oh iya. Pas lagi kerja, jadi pas tahanan lagi ganggu-ganggu gitu, dia yang bikin ilfil gitu mestinya. Kan kasihan Pak. Ya udah kamu cantik. Iya, oke, Ya. makasih Pak. Besok keluar ya. Iya. Ya. Nggak mau Pak, saya mau biasa aja Pak. Ini nggak ada pekerjaan-pekerjaan lain, ini biasa semua pekerjaannya ini. Tukang sapu. Kita akan kedatangan seorang detektif. Pasti serem banget ngomongnya. Detektif perempuan pemburu perselingkuhan. Oh, gitu dong. Wanita ini akan kita lihat wajahnya seperti apa. Agak apa-apa, nggak ngerti saya gimana. Jadi ini perempuan, Perempuan yang mempunyai profesi lain daripada yang lain. yaitu Menjadi seorang detektif pemburu perselingkuhan. Oh. jadi kalau ada orang mau selingkuh hubungi dia. Hubungin bosnya, nanti sama dia ditangani. Saya mau selingkuh, saya hubungin dia. Jangan. Gimana sih? Misalkan ini misalkan ya ada orang pacaran nih. Misalkan Mas Dedi, Bapak pacaran sama saya, misalkan ya. Kok mesem-mesem gitu? Terus udah gitu Kok mesem-mesem? Mah? Kok mesem-mesem gitu? kan ini malu-malu. Oh, malu-malu. Kucing gitu, Iya, Pak. iya, iya. Misalkan pacaran nih kita. Ah. Terus udah gitu saya mencurigai Bapak itu selingkuh. Terus Lebih saya cantik nggak? lebih iya, Lebih cantik? Iya. Terus kamu nggak rela? nggak rela. Kenapa? Karena dia lebih cantik. Kalau lebih Kagak. jelek? Kalau lebih jelek nggak apa-apa. Nah itulah perempuan. Itulah perempuan. Kan aneh Oh kan? iya sih ya. Nggak boleh. Pokoknya kan kita harus mendasarkan cinta itu harus berdasarkan dengan kesetiaan. Oh gitu. Sejatinya kalau misalkan kesetiaan itu terbangun maka akan terjadi hubungan yang sangat Wih, sejahtera. kamu kayak Mario Teguh ya? Nah Pak, jadi kalau misalkan Bapak saya curigai selingkuh. Saya selingkuh. Saya telepon nih sama ada namanya Jack Angels. Oke. Tolong ini pacar saya kayaknya selingkuh. Baiklah.
Terus nanti Jack Angels-nya itu mengkerahkan dari agent-agentnya untuk mengawasi Bapak. Oh iya. Gitu. Iya, Dan iya. ini adalah salah satu agent dari Jack's Angel. Kita undang. Kita undang sudah menunggu di ruang tamu. Saya mau ikut Pak. Ayo Pak. Langsung Kamu saja. ngapain ikut? Ikut Pak. Saya mau tanya-tanya. Dasar Oke. perempuan. Beri tepuk tangan untuk Jack Angel. Halo. Ini bos saya. Apa kabar? Kenapa Pak? Kok mukanya aneh ya? Itu dia. Detektif tuh nggak boleh ketawa. Oh nggak boleh ketawa. Iya. Tadi kamu bilang saya mau lihat wajahnya. Nanti kalau iklan, Oh kalau kita buka. Bapak nggak boleh lihat, saya nggak apa-apa. Oh, iya, Kan iya, saya iya. minta Bapak. Iya, iya, iya. Silakan, Oke, Bapak. silakan duduk. Silakan duduk. Kita mulai tanya. Ini bos saya. Kalau bos kamu kan Jack. Iya. Saya Dad. 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 Agak gini ya. Namanya Lala ya? Iya, Namanya Lala. Oke, namanya Lala. Kerjanya apa? detektif Detektif apa? perselingkuhan. Detektif perselingkuhan. Pasti pernah diselingkuhin ya? Iya kan? Iya, Oh iya, itulah perempuan balas dendam itu loh. Balas dendam dia ini kerjanya. Iya, jadi sakit hati lalu dia balas dendam gitu. Tapi saya nggak ngerti, jadi Anda ini detektif mencari apa klien-klien yang merasa diselingkuhi gitu. iya. Oh, udah berapa lama jadi ini apa detektif? 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah berapa selingkuhan? Untuk kasusnya saya belum ini sih, maksudnya untuk jumlahnya nggak Jumlahnya? ngitung. Nggak ngitung? Eh. Karena 10 banyak lebih. atau karena dikit? 10 lebih? Lebih, 20 lebih? lebih. Nah ini ngitung sekarang ya. 20 lebih ya? Udah banyak ya berarti ya? Udah banyak. Udah banyak, oke. Terus ini gimana jika saya nggak ngerti nih Jack Angel maksudnya apa sih? Jadi Jack Angel itu adalah agent-agent dari sosok seorang yang bernama Jack, Pak. Ya. Tapi Lala ini belum pernah bertemu dengan si Jack tersebut, Pak. Oke, Charlie's Angel. Kayak Charlie's Angel, Jadi iya. dia nggak pernah ketemu sama Jacknya. Oh, Terus kamu kok bisa jadi Jack Angel ya? Awalnya dari iseng sih. Awalnya diselingkuhin dulu. Oke, Terus dendam. timbul keinginan buat pengen tahu nih kayak gimana sih caranya buat jadi detektif gitu. Saya browsing dengan subjek jasa detektif swasta. Satu website yang membuat saya langsung pengen nyoba gitu. Saya buka detektifperselingkuhan.com, lalu saya telepon dengan Pak Jack langsung. Awalnya saya dikira ingin menyewa Jasa itu. jasa Pak Jack sendiri. Cuman saya di sini berbeda. Apakah boleh saya jadi detektif, Pak? Awalnya prosesnya cukup ini ya. Saya kira tidak semudah itu gitu. Cuman seiring jalannya waktu, respon dari Pak Jack sendiri bagus. Kemudian saya diajarin untuk cara mengintai dan lain sebagainya itu by phone. Bentar. Kamu kan nggak ketemu dengan si Jack ini. Kamu diajarinnya gimana? By phone, Lewat telepon? Iya. Berarti kamu nggak dilatih khusus? enggak. Nggak ada bela diri, nggak ada apa-apa? Nggak. Oh ya? Nggak takut kamu? Begitu ketahuan digebukin sama cowoknya gimana? Enggak. Nggak takut? Nggak. Udah pernah digebukin? Belum. Makanya nggak takut ya, oke. Lalu tahu nggak kira-kira ada berapa anak buah Jack punya nih? Yang saya tahu ada 250 tersebar di seluruh Indonesia. 250 tersebar di seluruh Indonesia. 250 agen detektif perselingkuhan. Iya. Wow. Nah, kamu diajarin lewat telepon tuh diajarin gimana? Saya masih nggak ngerti gimana caranya seseorang jadi detektif diajarin lewat telepon gitu. Dikasih teori-teorinya dan saya mencoba mempraktekannya begitu pas saya mendapatkan kasus pertama. Oh, oke. Ya. Berarti nggak ada yang bimbing? Dibimbing kan by phone? Enggak, maksudnya nggak ada seniornya yang ngebimbing Oh, dan nggak ada. sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi belajarnya hanya lewat telepon ya? Otodidak dan by phone dengan Lewat Pak Jack. telepon. Ya. Oh, luar biasa bisa kayak gitu ya. Oke. Lalu kamu kalau memecahkan satu kasus itu dibayar per kasus?
Ya, Besar? relatif. Relatif. Maksudnya relatif? Tergantung dari kasusnya itu sendiri, tingkat kesulitannya seperti apa. Contoh, yang susah? Banyak sih, cuman nggak etis aja dibilang di sini, Mas. Kenapa? Nggak pas aja dibilang di sini. Oh ya sudah, oke. Waktunya menyelesaikan satu kasus? Tergantung ya, ada yang 1 hari, 3 hari. 1 hari langsung terpecahkan kasusnya? Mungkin pas momennya pas, itu bisa langsung terjadi. Oh itu. Nah kalau yang 1 hari itu tarifnya berapa? Di atas 1 juta, bawah 1 juta? Bisa langsung buka websitenya aja. Ih sih, lama pengen tahu. Ya bisa, itu semuanya Pak Jack yang handle sendiri. Tinggal buka websitenya aja di detektifperselingkuhan.com, lalu langsung hubungin Pak Jack. Itu karena nomornya aktif 24 jam. Oh gitu, oke. Ada yang 1 hari langsung selesai, terus? 3 hari tergantung ada request dari kliennya juga sih. Oh jadi yang menentukan ininya klien? Iya. Oh gitu. Kamu pernah nggarap kasus yang berbahaya nggak? Sejauh ini selama 3 tahun masih bisa. Ini sih nggak terlalu berbahaya. Nggak terlalu berbahaya. Oh, pernah? Karena ini bukan kasus kejahatan juga, Mas. Oh, kan kamu nggak tahu siapa yang selingkuh. Kalau yang selingkuh ternyata orang-orang yang berbahaya gimana? Iya, cuman kita kan tidak kontak langsung dengan targetnya. Kita hanya mengintai dari jarak jauh. Oke, nggak takut ketahuan? Enggak. Nggak takut ketahuan? Nggak. Belum ketahuan? Belum pernah ketahuan? Belum pernah. Makanya nggak takut ya. Tapi kamu ada antisipasi nggak kalau misalkan tiba-tiba Ketahuan gitu? Gimana? Pasti ada, dan itu ya kita bisa melakukan pas di situasi itu tersebut gitu. Nggak bisa kasih tahu ke kita? Lari Cika. Kalau ketahuan lari. Oh siapa tahu Masa bisa. diam di tempat? Iya siapa tahu dia bisa bogem gitu kan, bisa diselepet gitu, disengkat gitu Pak. Oh iya iya. Ya? Banyak basic bela diri nggak? Iya kamu punya basic bela diri nggak untuk menangani tiba-tiba kamu kenapa-napa pas saat lagi melakukan tugas? Enggak sih. Nggak punya? Nggak serem? Enggak. Karena belum ya Pak ya tadi. Berarti kamu tuh mengintai terus foto-foto kayak paparazzi gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke oke. Ini jangan-jangan yang suka ke akun itu ya? Akun gosip. Oh bisa ya, nyan dia ya? Iya iya iya. Oke oke. Iya nggak Min? Oke oke. Tapi intinya adalah kalau ada orang yang curiga lalu menghubungi lalu mengontak untuk diselidiki gitu ya. Oke kita akan cermati lagi lebih dalam lagi karena ini menarik. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana tetap di Hitam Putih.